Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita udah muqaddimah untuk masuk ke dalam kitab Ihya. Sekarang kita masuk ke pembahasan bab yang pertama, Kitabul Ilm. Wa fihi sab'atu abwab. Ya, al-babul awal fi fadlil ilmi wat ta'lim wat ta'allumi wa syawahidihi minan naqli wal aql. Keutamaan ilmu dan belajar serta mengajarkannya. Ilmu itu punya keutamaan, belajarnya juga punya keutamaan, mengajarinya punya keutamaan, dan dalil-dalilnya dari hadis, ayat hadis maupun dalil akli, dari akal kita. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu, syawahiduha minal Quran, dan dalil-dalilnya dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qawluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallath bi ahli al ilmi wa nahika bi hadha syarafan wa fadlan wa jalalan wa nubula. Wa qala Allah ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajah ma baina ad-darajatain masiratu 500 'am. Wa qala Allah ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Qala ta'ala, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Qala ta'ala, qul kafa billahi shahida baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. وقال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به تنبيها على أنه اقتدر عليه بقوة العلم. قال تعالى قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير بين أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم رد حكمه في الوقائع إلى استنباطهم وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله. وقيل في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم يعني العلم وريشا يعني اليقين ولباس التقوى يعني الحياء. وقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال تعالى خلق الإنسان علمه البيان وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان. صدق الله العظيم. Ada beberapa ayat yang tadi kita bawakan, itu semua bicara tentang keutamaan ilmu. Tadi ayat yang pertama dibawakan juga dijelaskan oleh Ustadz Marjaya. Ya, nggak perlu saya jelaskan lagi, tadi udah sangat jelas dari beliau bahwa Allah menjadikan setelah dirinya bersaksi atas ketuhanan Dia, kemudian para malaikatnya dan orang-orang berilmu. Bayangkan. Di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa Allah angkat derajat yang begitu tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Ibnu Abbas, sepupunya Nabi, namanya Sayyidina Abdullah Ibn al-Abbas, sepupunya Nabi, julukannya Habrul Ummah, tintanya umat ini. Beliau bilang, ketika dikatakan Allah mengangkat ulama derajat yang sangat tinggi, berapa derajatnya? Beliau bilang 700 derajat, kata beliau. Dari 1 derajat mau naik, ini nomor 1 nih, hampir 700. Dari 1 mau naik kedua, itu perjalanan 500 tahun lamanya. Naik ketiga 500 tahun lagi. Keempat hampir 700. Bayangin. Berapa lama tuh? Berapa tingginya, luar biasa. Dipertanyakan juga, hal yastawil ladzina ya'lamun, emangnya sama orang yang berilmu sama yang enggak berilmu? Sama. Ya jelas beda. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah ulama, orang yang berilmu. Ini kata-kata takut di sini benar-benar dia dalam hatinya memang selalu dalam kondisi takut kepada Allah. Takut di sini bukan karena Allahnya
galak, bukan, karena dirinya merasa kurang. Dirinya merasa kurang, belum menjalankan tugasnya dengan baik. Kita tahu bahwa cucunda Rasulullah Sayyidina Al-Hasan, fa idza tawadda'a isfarra launu wajhih. Setiap kali beliau berwudu wajahnya memucat, tubuhnya bergetar. Pas ditanya sama orang-orang, engkau sakit? Sayyidina Hasan, kamu lagi sakit? Beliau bilang, enggak, itu pucat, gemeteran. Kata beliau, ata'rifu baina yaday man sa'aqif. Tahu enggak kamu saya mau hadap siapa? Malikul muluk dzul jalali wal ikram. Ini lagi pada haji nih. Ya, mudah-mudahan yang haji biar dapat haji yang mabrur. Yang enggak haji nih kita nih biar dapat rezeki yang banyak bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Dulu ada namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, julukannya ahli ibadah. Pernah waktu mau haji, pas beliau sampai di tempat miqat namanya Bi'ir Ali atau Dzul Hulaifah. Di situ tempat orang niat kalau mau haji, mau umroh, yang dari Madinah tuh niatnya di situ. Ya, Haji Lani tahu ya? Pernah situ ya? Pernah dari Bi'ir Ali. Dari Bi'ir Ali. Nah, Sayyidina Ali Zainal Abidin begitu mau talbiyah, mau niat, kan pakai kata-kata apa? Labbaik, ya. Kata-kata labbaik ini artinya apa? Kalau orang manggil kita jawabnya apa? Labbaik, begitu. Labbaik. Dulu kita masih kecil dipanggil jawabnya ha. Ahmad, begitu. Akhirnya dia marahin, dikasih tahu nggak boleh. Bilang labbaik. Nah, bahasa Arabnya sebenarnya labbaik. Jadi orang manggil kita jawabnya apa? Labbaik. Lah ini Allah manggil, wa adzin fin nasi bil hajj. Ajak muslimin untuk haji. Pergi ke tanah suci. Allah panggil nih. Kita datang, kita jawab apa? Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad pas mau baca labbaik pingsan. Ditungguin, bangun wudu lagi, mau talbiyah nih. Begitu mau baca lagi labbaik, pingsan lagi, sampai 3 kali. Faqila ya ibna Rasulillah, dikatakan kepada beliau, ya wahai putra Rasulullah, kenapa? Ada apa demikian? Kok tiap mau baca lagi sakit antum, lagi lemas badannya, pingsan beberapa kali. Beliau bilang, ketika kita bilang labbaik Allahumma labbaik, nanti Allah menjawab lagi. Dan jawabannya ada 2 jenis. Yang pertama, ketika seorang hamba mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dijawab sama Allah, labbaika abdi wa sa'daik. Aku sambut dan aku terima kedatanganmu. Itu kan rumahnya Allah tuh. Kita datang. Kata Allah, aku terima kedatanganmu wa sa'daik, dan segala keberuntungan aku berikan bagimu, wahai hambaku. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang modelan kedua, yang begitu dia bilang labbaik Allahumma labbaik, jawaban dari Allah, la labbaik wa la sa'daik. Aku enggak sambut kedatanganmu dan tidak ada keberuntungan bagimu. Saya takut, kata beliau, dapat jawaban model yang kedua. Saya takut. Yakhsyallah, ya'lamun, berilmu, takut sama Allah. Jaga adab, mau ke rumah Allah. Kita ke rumah presiden, Masya Allah, adab kita gimana tuh? Wah, kagak bergerak, diam gitu. Ini mau ke rumahnya Allah, jaga adab, jaga mulut. La rafath, omongan yang gak ada artinya aja gak boleh. Jangan omongan yang jelek. Rafath itu omongan yang gak ada artinya. Wala fusuk, wala jidal, debat gak boleh. Al-Quran yang bilang. Udah nyampe sono, la rafath, wala fusuk, wala jidal. Gak boleh ngomong yang sia-sia, gak boleh berlaku yang buruk, gak boleh debat, berantem, adu argumen. Gak boleh itu. Nah, beliau tahu adab-adabnya mau masuk. Beda tuh yang tahu sama yang gak tahu.
Beda gak? Beda. Kita bawa haji, kebetulan orangnya udah meninggal, mudah-mudahan Allah rahmatin. Jamaah saya, salah satu jamaah haji saya, Masya Allah dia caci maki pakai kebun binatang bininya sampai ketakutan. Kesian. Kenapa? Karena dia nggak tahu adabnya lagi di mana nih. Ngomong sia-sia aja nggak boleh, apalagi nyaci maki. Nauzubillah min dzalik. Beda yang tahu sama yang nggak tahu. Jadi karena tahu tentang adab-adabnya ya, bahwa jangan, Allah aja sampai bilang la uqsimu bihadzal balad. Saya nggak mau bersumpah atas nama tanah ini. Ini kan tanah yang mulia. Padahal dengan segala hal Allah bersumpah wadduha wasyamsi wadduhaha dan lain sebagainya. Tapi terhadap tanah suci Allah bilang la uqsimu bihadzal balad. Saya enggak bersumpah atas nama ini, enggak. Allah menjunjung tinggi ini tanah suci. Wa anta hillum bihadzal balad. Di antaranya karena adanya nabi di situ, kekasihnya. Maka Allah tidak mau bersumpah. Nah, kita terus enggak mau jaga adab di situ. Gimana ceritanya? Jaga adab, jaga perilaku, ya. Oh, apalagi haji. Tadi malam saya manasik haji di, pokoknya jauh deh tuh, ke sejam setengah dari sini, apa hampir 2 jam malah. Saya bilangin bahwa memang haji itu bakalan berat. Gimana nggak berat? Ada tawaf, rukun hajinya kita jalanin, ada niat ya, kemudian ada tawaf, ada sa'i. Berat. Nanti ada wukuf di Arafah siang-siang. Habis itu nginep di Musdalifah. Jutaan manusia nginep, tidurnya di mana? Di batu. Benar-benar hamparan tanah, banyak batu-batuan. Ya udah, yang bawa sorban, yang bawa sejadah pakai sejadahnya di situ. Yang nggak bawa ya udah rebahan gitu. Dingin. Makanya Nabi bilang al-hajj asy'ath aghbar. Haji itu capek dan berdebu, penuh gubar. Tidurnya di tanah. Nggak ada cerita kasur, nggak ada AC, nggak ada, udah atas langsung langit. Itu haji, berat, capek, letih. Di situ ujiannya. Jangan mudah tersulut emosi. Padahal memang dalam kondisi begitu biasanya orang mudah marah. Nggak boleh senggol dikit, wah, nggak punya mata lo, wah, nggak punya mata. Mata lo kemana? Marahin. Kenapa? Karena emosi. Harusnya jaga lisan. La rafath, wala fusuq, wala jidal. Diam. Seseorang bisa tahu dirinya dapat haji yang mabrur apa enggak dari mulai di sono. Dia lihat, ini saya rafath enggak, saya fusuk apa enggak, saya jidal apa enggak. Dari situ dia bisa menilai. Oh, berarti nih insya Allah nih haji saya mabrur nih. Enggak pernah debat sama orang, enggak pernah berantem, enggak ribut, enggak ngatain orang, enggak gibah orang dan lain sebagainya. Jadi haji letih, haji berat, tapi balasannya Nabi bilang laisa lahul jaza illal jannah. Balasannya surga. Terus kita gimana nih kagak haji? Nah, kita juga bisa dapat surga. Zikir balasannya surga juga. Laki lagi dimarahin sama bininya sabar, surga juga. Surga juga. Sabar kan surga. Pokoknya apapun kebaikannya yang kita kerjakan bisa membawa kita kepada surga. Ini yang bawa istana Ratu Balqis, dia bilangnya apa? Allah menyebutnya apa? Kenapa dia bisa membangun atau membawa istana Ratu Balqis? Beda negara bisa dibawa dengan hanya sekejap mata begitu. Disifati nama Allah. Ini yang bawa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Sebab dia punya ilmu, makanya dia bisa kerjain itu. Itu keutamaan ilmu. Keutamaan akhirat itu diketahui dengan ilmu. Orang bisa tahu akhirat tuh betapa indahnya kehidupan di sana di surga dengan ilmu. Contoh-contoh yang Allah berikan yang bisa memahaminya orang-orang berilmu. Allah mengatakan walau radduhu ila rasul wa ila ulil amr minhum.
Coba seandainya setiap ada masalah, kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr minhum, orang-orang yang berilmu. Misalnya di Condet ada keributan, berantem, polisi datang, ya, tiba-tiba ada Ustadz Abdul Hamid datang di tengah-tengah keributan. Ada apa nih? Ada begini Ustadz, ini. Ya udah, polisi balik aja, ini biar saya urusin kelar. Bisa nggak begitu? Bisa. Kenapa? Sebab beliau punya ilmu. Sampai dia bisa usir tuh polisi. Dan secara hukum dari zaman Belanda itu boleh. Orang kalau dia punya kebijaksanaan, mampu menyelesaikan masalah, diizinkan untuk mengusir. Udah nggak usah pakai hukum-hukum. Urusan begini saya yang tanganin. Boleh. Dan masyarakat pasti terima. Kenapa sebabnya? Sebab beliau punya ilmu. Makanya Allah bilang walau radduhu ila rasul wa ila ulil amr minhum. Sepatutnya setiap ada masalah kembalikan kepada Rasul dan kembalikan kepada orang yang berilmu. Coba bayangin, dibarengin tuh. Rasul dan orang berilmu. Kembalikan kepada Rasul dan kembalikan kepada orang berilmu. Disebutkan oleh Imam Ghazali, wa alhaqa rutbatahum bi rutbatil anbiya fi kashfi hukmillah. Bayangin, posisinya ada setelah posisi Nabi. Kembalikan kepada Nabi, Rasul, dan kembalikan kepada orang-orang berilmu. Siapa yang bisa menggapai posisi yang begitu indah kecuali orang-orang yang berilmu? Begitu pula ayat-ayat yang lain yang semua berbicara tentang keutamaan ilmu. Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita mau belajar, ini kan kita belajar kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali dulu waktu kecil bapaknya meninggal. Imam Ghazali bapaknya meninggal. Ini beliau mau ngajarin kita gimana caranya harusnya kita itu dalam belajar ilmu. Imam Ghazali bapaknya meninggal, ibunya orang miskin. Kata pamannya apa? Udah deh Muhammad, masuk pesantren aja dah. Biar makan di situ. Emak lo orang miskin, enggak punya duit buat beli makan. Mendingan lo masuk pesantren buat makan di situ, ya. Paling enggak nyusahin orang tua. Akhirnya Imam Ghazali kecil masuk ke pesantren. Tahu enggak? Waktu udah gede Imam Ghazali ngomong apa? Imam Ghazali bilang dalam sebuah ungkapannya yang begitu indah. Beliau pernah mengatakan, saya pernah belajar bukan karena Allah, mencari ilmu bukan karena Allah. Karena waktu kecil tuh beliau masuk pesantren bukan karena Allah. Karena apa? Karena nyari makan gratis. Kata beliau, waktu itu saya gak dapat ilmu. Ilmu menolak untuk bisa masuk ke dalam diri saya karena saya waktu itu mau masuk pesantren bukan karena Allah. Begitu Imam Ghazali belajar karena Allah, dapat ilmunya. Tapi waktu kecil beliau masuk pesantren bukan karena Allah, tapi karena dia pengen makan gratis, dia nggak dapat tuh ilmu. Fa'abal ilmu menolak illa an yakuna lillah, kecuali kalau seorang menggapainya karena Allah. Artinya kita diajarkan di sini kalau mau belajar lillah. Ini haji nih. Haji ayatnya apa tuh? Lillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Perhatikan, awalnya apa tadi? Lillah 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat yang lain, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yang ayat yang tadi pertama lillahnya di awal, yang kedua lillahnya di akhir. Seperti Allah ingin mengatakan kalau mau ibadah awal sampai akhir kudu lillah. Harus tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tulus ikhlas karena Allah. Itu baru ntar kita dapat ilmunya. Baru dapat manfaat dan pahalanya. Wa amma fil akhbar, adapun di dalam hadis, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydahu.
Siapa orang yang Allah pengen baik amat tuh hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba itu faqih fid din, memahami ilmu agama. Dulu Abu Hanifah di rumahnya lagi renovasi, perbaikan. Abu Hanifah An-Nu'man. Kemudian ada orang datang mau belajar. Memang rumahnya selalu kedatangan murid-murid. Suatu hari salah satu alatnya itu jatuh dan mengenai muridnya. Terluka dia. Terus Imam Ghazali keluar dari kamarnya, masuk ke ruangan majelis, ngelihat muridnya terluka, ngelihat atas roboh. Nah, Imam Abu Hanifah kemudian menyadari bahwa dia harus bertanggung jawab. Ada diyah, ada yang harus dia berikan berupa uang untuk berobat si muridnya. Ini saya kudu saya bayar nih. Kira-kira berapa nih ya yang harus saya bayar untuk biaya pengobatan? Muridnya bilang apa? Bayarnya pakai 20 hadis Rasulullah. Nggak usah pakai duit. Ajarin saya 20 hadis Rasulullah. Ini orang-orang yang yuridillahu bihi khaira. Allah pengen hamba ini jadi baik. Karenanya Allah faqihkan dia, Allah berikan dia orang yang mau memahami ilmu agamanya. Kalau dia terus belajar memahami ilmu agamanya, nanti ibadah yang dia lakukan berkualitas. Kayak tadi Imam Ali Zainal Abidin Sajjad, nggak sembarangan datang ke Mekah, muterin Ka'bah, bolak-balik Safa Marwah, pergi ke Arafah, berangkat ke Muzdalifah, ke Mina, lempar jumroh tanggal 10, 11, 12, pulang ke Indonesia, udah kelar gitu aja. Nggak begitu. Tapi berkualitas, ibadahnya berkualitas. Nah, orang yang mau mendapat ibadah yang berkualitas, modalnya harus mau memahami ilmu agamanya. Coba bayangkan kalau kita tuh, ya, kita kena begituan, diserempet orang gitu. Wah, saya kudu bayar apa nih? Bayar 20 hadis. Waduh. Bisa nggak kita begitu? Bisa nggak? Bisa. Paling apa? Wah, kita hitung-hitungan. Dari sini ke Rumah Sakit Pondok Indah taksinya 100.000, padahal biasanya ke klinik sini. Gara-gara diserempet Rumah Sakit Pondok Indah, yang nemenin saya ntar kudu saya beliin makan, terus kamarnya kudu yang VIP, terus saya obatnya begini. Udah dah 10 juta dah, 10 juta. Kalau keserempet, yang pertama kita harus apa? Guru saya bilangin, begitu terjadi kecelakaan, yang pertama kita harus bersyukur dulu sama Allah. Alhamdulillah saya nggak kenapa-napa. Alhamdulillah cuma kena kaki. Alhamdulillah tangan nggak sampai patah. Alhamdulillah muka saya rapi. Alhamdulillah dulu, jangan langsung marah-marah. Lu nggak ngelihat apa? Wah, jangan langsung berantem. Biasa gitu kan, orang habis kena emosi langsung. Kudunya yang pertama yang harus dia ingat adalah dia yang harus dia ingat adalah bahwa Allah masih memberikan kepadanya keselamatan sehingga dia kagak kenapa-napa. Kudunya begitu. Jadi yang pertama, apapun yang terjadi kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, bersyukur dalam kondisi apapun. Jadi setiap ada masalah, yang pertama bersyukur dulu bahwa kita masih dalam kebaikan. Jangan langsung, wah, kalau kita lihat tuh di YouTube video kumpulan orang-orang yang habis kena tuh langsung deh akalnya hilang udah. Teriak-teriak, marah-marah. Harusnya bersyukur dulu. Habis itu baru ngomong baik-baik. Ini Bapak tadi salah. Ya, saya di jalur saya terus Bapak nabrak. Jadi mohon Bapak bertanggung jawab. Itu kan enak ya. Enak begitu. Bukan kita ngata-ngatain, menghina dan lain sebagainya. Kemudian
Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi mewarisi ilmu, bukan mewarisi harta untuk umatnya. Maka dari itu tidak ada posisi yang lebih tinggi dari Nabi. Nabi itu paling tinggi. Dan pewarisnya ada di posisi setelahnya. Yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi beristighfar, meminta kepada Allah ampunan bagi seorang yang berilmu. Bahkan termasuk dalam riwayat yang lain tuh, hatta al-hud fil bahr, ikan yang ada di laut istighfar. Karena keberadaan orang berilmu itu menyelamatkan, menurunkan rahmat Allah. Tadi Kiai Marjaya bilang bahwa tempat-tempat majelis ilmu itu tempat turunnya rahmat Allah. Makanya kalau kita diajak ke majelis ilmu, datang, karena kita akan dapat bagian dari rahmat yang Allah turunkan. Rahmatnya Allah nih, bayangin. Rahmatnya Allah. Makanya para sahabat kalau mau datang ke majelis ilmunya Nabi, anaknya dibawa biar dapat bagian rahmatnya Allah. Kalau kita diumumin nih, besok ada perkumpulan ya, yang datang jam 4 pagi ke lapangan depan rumahnya sini Majelis Taklim Babul Madinah, dapat motor. Waktunya jam 4 sampai jam 4 lewat 10. Insya Allah dari jam 12 sudah penuh tuh jalanan tuh. Wah, udah ngantri sampai sono, sampai Al-Hawi. Karena yang datang pasti dapat motor. Ngantri semuanya, pasti. Nah, majelis ilmu itu dimanapun berada, pengumuman dari Nabi. Tadi Ustaz Marjaya bilang bahwa majelis ilmu adalah Riyadul Jannah, taman sorga, bukan lagi motor. Taman sorga. Yang datang dosanya Allah ampunin. Yang datang ilmunya bertambah. Yang datang insya Allah rezekinya makin barokah. Kudunya orang berebutan untuk segera datang ke majelis ilmu. Makanya kita sering datang ke majelisnya, misalnya guru saya Habib Abu Bakar, itu selalu kita rutin. Pasti harus datang tuh setiap minggu. Karena mau ngejar rahmat. Dan di sini banyak sekali majelis ilmu. Tadi pagi ada di Al-Hawi, di Kuitang juga sama hari Minggu pagi. Hari Kamis malam Jumat ada maulid di Al-Fakhriyah, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada juga majelis yang lain yang begitu indah. Ya, kita di tempatnya di tempatnya Haji Maulani, ada di situ Habib Ridho, ada Ustadz Hasan Syafi'i, ada Ustadz Ahmad Taufik, ya. Ustadz Yunus juga ngajar di Depok. Masih rutinan ada ya. Itu Riyadul Jannah, tempat Allah turunkan rahmat. Beruntung kalau kita datang. Naam. Jadi bayangin tuh orang kalau berilmu, kata Imam Ghazali, wa ayyu mansabin yazidu ala mansabi man tashtagilul malaikatus samawati wal ard bil istighfar lahu fahuwa mashghulun bi nafsihi wa hum mashghulun bil istighfari lah. Ini pangkat apa nih? Pangkat apa nih? Model pangkat seperti apa nih orang yang berilmu? Bayangin, malaikat langit, malaikat di bumi sibuk beristighfar kepada Allah atas orang alim tersebut. Ustadz Abdul Hamid lagi diem aja. Cuman dosanya hilang lagi. Sebab apa? Malaikat langit dan bumi enggak berhenti beristighfar untuk beliau. Fahuwa mashghulun bi nafsi. Ustadz Abdul Hamidnya lagi sibuk sama dirinya sendiri. Malaikat sibuk ngurusin Ustadz Abdul Hamid. Sibuk beristighfar kepada Allah supaya kesalahan-kesalahannya sebagai manusia pribadi ya dimaafkan oleh Allah. Ini mana? Ada gak yang lebih istimewa dari model kayak begini? Gak ada. Lah kita kagak istighfar, diem aja, terus dosa hilang terus. Kurang enak apa lagi?
Nah ini yang mau dapat kayak begini adalah yang tadi Ustadz Marjaya bilang kun aliman. Jadilah orang yang berilmu, belajar, mau mengkaji ilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya. Ilmunya menjadi ilmu yang manfaat. Al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha. Imam Syafi'i bilang ilmu adalah cahaya yang Allah pancarkan di hati hamba yang dikehendakinya. Jadilah kita hamba yang pantas dikehendaki oleh Allah mendapatkan ilmu tersebut. Waqala sallallahu alaihi, itu ada namanya di kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ada cerita di situ salah seorang ulama mazhab Imam Syafi'i namanya Al-Qaffal. Al-Qaffal. Qaffal itu artinya ini, tukang gembok. Gembok itu bahasa Arab quflun. Tukang gembok namanya qaffal. Tukang gali kubur namanya hafar. Itu namanya pekerjaan tuh qaffal, hafar, haddad, tukang besi, apalagi dan lain sebagainya. Al-Qaffal As-Saghir. Hidupnya kalau nggak salah di tahun-tahun 400-an Hijriah begitu. Tukang bikin gembok. Sampai saking hebatnya di zaman itu, sekarang aja kan gembok berat-berat ya. Di zaman itu beliau berhasil bikin gembok yang beratnya cuma 4 biji kacang hummus. Ada kacang jenis hummus tuh yang agak merah gitu warnanya, kuning. Itu ringan. Nah, 1 biji gembok beratnya cuma 4 biji kacang tersebut. Hebat, orangnya hebat. Sampai umur 30 tahun beliau kemudian berazam, saya mau ngaji mau belajar. Kayak cerita Hafar yang dulu kalau antum masih ingat saya pernah bawakan di sini. Ini qaffal, tukang bikin gembok. Mau ngaji katanya. Ngaji sama gurunya, disuruh hafalin kitab fikih begitu. Diceritakan dalam tabaqat tersebut bahwa orang ini belajar 10 tahun sia-sia, nggak dapat ilmu. Sebab kagak bisa ngafal dia. Katanya sampai kalau mau ngafal tuh ada suara dikit keganggu. Karena dia bukan orang yang pandai menghafal. Keganggu sampai naik ke loteng mau hafalan tapi nggak bisa. Sampai umur 40. Kemudian kata gurunya, jadikan menghafal itu sebagai mihnah, sebagai profesi kamu. Kemarin kan profesinya tukang gembok. Sekarang profesi kamu menghafal. Itu aja, nggak ada yang lain. Menghafal lagi, belajar lagi, mulai masuk, bertambah ilmunya sampai berumur 90 tahun. Nah, katanya dalam sejarah dia disebutnya arba'una aman jahil wa khamsuna aman alim. 40 tahun dalam hidupnya. Bahasanya bodoh gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Bodoh, 50 tahun alim. Jadi nggak ada kata nyerah. Belajar. Al-Haffar yang saya ceritain dulu malah udah tua. Jadi nggak ada kata terlambat. Al-Imam Al-Ghazali itu sungguh-sungguh belajarnya. Begitu masuk pesantren belum masuk ilmunya karena masih cuma numpang makan doang. Terus belajar ke negeri Syam masih dalam tahap masih ya menuju sedang belajar yang serius. Tapi beliau itu karena saking rajinnya itu ditulis semua ilmu yang dia belajarin di Syam waktu itu. Ditulis sampai jadi berkarung-karung. Waktu dalam perjalanan mau ke negeri yang lain, saya lupa apa ke Mesir, apa ke Irak, apa ke Hijaz, atau balik ke Persia, tempatnya beliau ditulis. Termasuk Al-Qaffal. Al-Qaffal tadi orang Persia juga, Khurasan.
begitu Imam Ghazali berangkat, di pertengahan jalan padang pasir ada perampok. Kata Imam Ghazali, silahkan ambil nih semua yang saya punya, tapi itu beberapa tas itu tolong jangan diambil. Wah, kata perampoknya, berarti ini banyak hartanya nih. Enggak ada hartanya, enggak ada duitnya. Nih yang ada duitnya ini nih, ambil dah. Itu kagak ada duit, yang ada buku-buku tulisan saya. Loh, emang kalau saya ambil kenapa? Kalau kamu ambil nanti saya nggak bisa baca lagi. Loh, emang ilmunya cuman ada di kertas, kamu nggak ada di dalam hati kamu, nggak ada di dalam otak kamu, katanya perampoknya. Nggak ada. Lah bagaimana sih belajar ilmu masa cuma di kertas doang? Belajar yang benar. Oh, nasihatin. Perampok nasihatin Imam Ghazali. Kacau. Perampok nasihatin Imam Ghazali. Belajar yang benar. Ngaji ngapa ngaji? Gimana? Akhirnya dibalikin. Dari situ Imam Ghazali berpikir. Makanya kan khudhil hikmah. Ambil hikmah dari siapa aja. Ini perampok omongannya penuh hikmah nih. Udah mulai sekarang dia belajar sungguh-sungguh menghafal. Seperti Imam Syafi'i juga begitu. Miskin gak punya duit. Tapi nulisnya di tangan begitu nih. Di tangan beliau hafal. Nggak bisa beli kertas karena nggak punya duit. Ilmu bisa memuliakan dan mengangkat orang menjadi lebih tinggi lagi derajatnya. Posisinya baik di dunia maupun di akhirat. Waqad nabah bihadza ala thamarati fid dunya. Di dunia aja orang berilmu dihormatin. Diberikan posisi yang bagus. Kalau ngomong didengerin orang berilmu. Kalau orang yang nggak berilmu ngomong, ya tahu apaan sih lu? Ngomong berantakan. Kan yang lain juga kan kagak mau dengerin. Ngomong berantakan, ngomongnya salah-salah. Orang juga dengerinnya, aduh, mau waktu aja nih. Tapi kalau berilmu yang ngomong, kita dengerinnya semangat. Wah, nambah ilmu nih. Nambah manfaat nih, begitu. Apalagi di akhirat. Khaslatan la takunan fi munafiq. Husnus samtin wala fiqhun fid din. Dua sifat yang enggak ada di orang munafik. Dua sifat ini orang munafik enggak punya. Yang pertama husnus samtin. Husnus samt bermakna husnu qasd, niatnya baik. Husnu qasdin wala fiqhun fid din. Orang munafik tidak akan mau mendalami ilmu agama. Pencuri juga itu di Baghdad atau di mana tuh, di Irak tuh ada toko buku pinggir jalan. Asal dia sholat, dia waktu azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu dia 5 waktu dia pergi ke masjid, tapi bukunya dibiarin di pinggir jalan. Kagak dirapiin, nggak ditaruh di ruangan, nggak, dibiarin situ. Dan ditulis di atas itunya, temboknya ada tulisan al-qari la yasriq wasariq la yaqra. Orang yang demen baca buku kagak mungkin mau mencuri. Dan pencuri mau ngapain nyuri buku? Emang baca dia. Begitu. Jadi al-qari la yasriq, orang yang baca buku nggak bakal mau mencuri. Pasti dia tungguin penjualnya, dia mau bayar, nggak mau dia ngambil mencuri. Dan pencuri kagak yasriq, pencuri kagak yaqra. Ini pencuri-pencuri ini yang sekarang ada di Indonesia nih, naudzubillah min dzalik. Antum bayangin ibu-ibu kemarin nyuri bawang dipukulin, berdarah-darah. Lihat nggak beritanya? Yang curi 1.000 triliun, masya Allah, dikawal sama polisi mana-mana, mobilnya mewah. Padahal modelan kayak ibu tadi, misalnya ada yang jawab, tapi kan beb, yang ibu-ibu mencuri juga, salah dong. As-sariqatu sariqatan. Mencuri itu ada 2 jenis. Ada as-sariqatu an mihnah, ada as-sariqatu an hajah. Yang pertama mencuri karena memang profesi dia. Yang kedua mencuri karena kebutuhan. Yang pertama karena profesi dipotong tangannya. Yang kedua kalau dia mencuri karena kebutuhan dia,
dipotong tangan pemimpin di negeri itu. Kok bisa ada rakyatnya sampai mencuri mau cari makan? Yang dipotong bukan tangan dia, dipotong tangan si pemimpin. Kok bisa ada warganya ente nih sampai mencuri mau makan? Duit lo kan banyak, anggaran besar. Kok bisa ada sampai kelaparan, sampai mencuri? Ibu-ibu sampai dipukulin. Tuh yang mukulin suruh pergi tuh ke pejabat-pejabat yang 1.000 triliun, yang 300 triliun, bayangin. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah, bisa punya niat yang baik ya. Ingat, jangan buru-buru emosi, baik di tanah suci maupun di tanah air. Emosi tetap sifat yang tidak baik. Jaga hati kita, jaga lisan. Lebih baik diam dah. Kalau mau ngomong yang kagak baik, tutup aja. Kalau mau udah bisa ngomong yang baik, baru buka lagi, ngomong lagi. Sebab kalau kita ngomong yang kagak baik, ntar nyesel kita. Sedangkan kalau udah dikeluarin gak bisa dibalikin lagi. Kita ngatain orang, malam mikir, nyesel dah gue tadi ngata-ngatain dia. Bisa dibalikin gak tuh omongan? Gak bisa. Nah, sebelum penyesalan itu datang, mikir dulu, baru kita keluarkan. Ya, al-kalamu fi withaqik fa idza takallamta bihi sirta fi withaqih. Omongan itu ada pada genggamanmu, tapi kalau dia keluar, kamu yang dalam genggaman omonganmu, kamu yang terikat dengan ucapanmu tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin.